Baik ya, saksi dan terdakwa kita lanjutkan ya, sidang dicabut, diskors dicabut dan sidang lanjutkan. Baik ya, saya lanjutkan. Tadi yang sudah saya tanya terakhir Kusumo Hadiani ya. Berikutnya Ali Mardi. Ya, Ali Saya yang Mardi mulia. ini jabatannya saat itu apa? Saya baru bergabung dengan PT Goto, Gojek Tokopedia di 2022 yang mulia, 2022. Januari. Baik ya, ini saya juga konfirmasi kaitannya dengan keterangan saudara di dalam BAP ya. Di dalam BAP tanggal 30 September 2025 saudara menerangkan bahwa Google melepas saham ke PT Akap dalam 3 tahap senilai total 3 triliun, 3,08 triliun, yaitu Google International LLC pada Mei 2021 sebesar 217,5 miliar, Google Asia Pasifik pada September 2021 sebesar 1,4 triliun, dan Google International LLC sebesar 1,439 triliun. Dan dari dokumen withholding tax receipt yang saudara lampirkan, 2 transaksi dilakukan atas nama PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, yakni perusahaan yang didirikan oleh terdakwa Nadiem Makarim. Ya, keterangan saudara seperti itu? Benar yang mulia. Betul ya. Nah, ketiga transaksi ini terjadi pada Mei dan September 2021. Sementara saudara tadi kerja di bulan berapa? Saya mulai bekerja di Januari 2022 yang mulia. Januari 2002. Ya, jadi ketiga transaksi itu terjadi di Mei dan September 2001. Yakni bersamaan dengan diterbitkan Permendikbud 5 tahun 2021. Ya, di mana di dalam Permendikbud itu yang mewajibkan penggunaan Chrome OS dalam proses digitalisasi pendidikan. Nah, yang ingin majelis ketahui dari saudara, jadi saat itu apa? Jabatan saudara apa? Saat itu di 2021 saya belum bergabung yang mulia. 2022? Saya Group Head of Tax, jadi kepala perpajakan. Nah, tentu saudara kalau urusannya itu kan pasti data-data sebelumnya pasti saudara tahu. Nah, makanya ini kalau saudara nanti terhadap yang saya tanya itu saudara tidak tahu atau tidak paham, ya katakan saja. Jadi yang ingin majelis ketahui, apakah pelepasan saham Google senilai 3,08 triliun tersebut itu ya menurut saudara itu transaksi bisnis biasa ataukah terkait dengan komitmen atau kesepakatan tertentu antara Google dengan PT Akap yang berhubungan dengan proyek Chrome OS di Kemendikbudristek tersebut. Ya, coba saudara jelaskan. Ya. Jadi di dalam 2021 itu yang mulia terdapat sebenarnya 2 transaksi, 2 corporate action di sana yang mulia. Di bulan Mei terdapat 2 bukti potong yang berhubungan dengan akuisisi Tokopedia yang mulia. Jadi yang tadi 200-an miliar dan sekitar 1,4 triliun nilai transaksinya yang mulia. Yang semuanya di bulan Mei dengan Google LLC. Akuisisi Tokopedia ini sebenarnya corporate action akuisisi saham Tokopedia oleh PT yang mulia. Dan penjual sahamnya tidak hanya Google, tapi seluruh pemegang saham Tokopedia yang mulia. Fakta seperti itu. Jadi ada beberapa shareholder memang di situ yang mulia. Hal ini berdasarkan dokumen yang saya miliki ya, mulia, karena saya tidak terlibat pada saat itu. Sedangkan ada 1 transaksi lagi yang di bulan September berkenaan dengan di Google. 2021. 2021 2021 ya.
Dan September 2021 ada satu dokumen juga, itu sebesar 1,4 juga, 1,4 triliun kalau tidak salah. Itu berkenaan dengan akuisisi saham PT DKAB oleh PT AKAP. DKAB itu Dompet Karya Anak Bangsa. Nah, di dalam transaksi itu berdasarkan dokumen yang saya miliki, informasi yang saya miliki, penjual sahamnya juga bukan hanya Google saja, tapi ada juga pihak-pihak lainnya di situ, Yang Mulia. Baik, berikutnya ya. Ini masih berkaitan dengan keterangan saudara di dalam BAP. Saudara menerangkan bahwa Gotoh memberikan pinjaman ke GPF, perusahaan di Cayman. Apa ini? Benar, izin saya jelaskan Yang Mulia mengenai ini. Transaksi tersebut berhubungan dengan ESOP yang tadi dijelaskan oleh Saudara Andre Sulistyo. Berkenaan dengan Employee Stock Option Plan, Yang Mulia. Jadi sepemahaman saya waktu itu, pinjaman ini sebenarnya diberikan kepada GPFH, yaitu sebenarnya suatu perusahaan di Singapura. Tapi memang sepemahaman saya, dana tersebut dipakai untuk memesan saham di PT AKAP sebelum IPO, Yang Mulia. Baik, jadi, ini saya lanjutkan dulu keterangan saudara. Ya. Dan GPF kemudian menyetorkan ke Gotoh sebagai setoran modal saham. Serta saudara juga menerangkan bahwa GPF memesan sekitar 106,9 miliar saham yang seluruhnya ditujukan untuk ESOP. Benar, Yang Mulia. Ya, ESOP apa itu? Employee Stock Option Plan, Yang Mulia. Kemudian saudara juga menyebutkan penerima ESOP antara lain Andre Sulistyo, Kevin Brian Alwi, Melisa Siska Juminto, dan William Tanu Jaya. Nah, Benar, Yang Mulia. Saudara tidak menyebutkan nama terdakwa sebagai penerima. Ya, padahal terdakwa adalah pada awalnya adalah pendiri Gojek atau AKAP ya. Ya. Benar. Ya. Nah, yang ingin majelis ketahui begini, apakah terdakwa Nadiem itu juga menerima saham ESOP melalui skema GPF Cayman ini? Dan jika ya, berapa jumlah serta nilainya? Jujur hal itu tidak saya ketahui, Yang Mulia. Tidak tahu. Ya. Yang kedua, apakah dalam catatan pemotongan PPh 21 dan PPh 26 yang saudara tangani, terdapat pencatatan penghasilan dalam bentuk apapun, baik gaji, bonus, dividen, saham, maupun bentuk lainnya, yang dibayarkan oleh Gotoh atau PT AKAP kepada terdakwa, baik secara langsung maupun melalui entitas perantara? Berdasarkan data yang saya punya, saya tidak aware atau tidak menemukan adanya bukti pemotongan atas tidak nama. Menemukan atau tidak tahu? Tidak mengetahui adanya pemotongan atas nama Pak Nadiem. Baik ya, saya lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya. Di dalam BAP saksi menerangkan bahwa Google melepas saham PT AKAP dalam 3 tahap senilai tadi total 3,08 triliun ya, Mei September 2021 tadi yang disebutkan. Terus pada periode yang sama juga keluarlah Permendikbud 2021. Kemendikbud ya melakukan pengadaan Chromebook sebesar sebanyak 454.647 unit senilai 2,2 triliun. Nah, pertanyaannya apakah dari dokumen keuangan yang saudara ketahui ini terdapat nggak korelasi antara besaran ya revenue Google dari penjualan Chromebook dan CDM kepada Kemendikbud dengan besaran investasi
atau transaksi saham Google di PT Akap pada periode yang sama? Dari data yang saya punya, saya tidak melihat adanya korelasi tersebut yang mulia. Dan mungkin izin yang mulia, Ya. jika boleh saya tambahkan, transaksi itu bukan transaksi atas saham di Akap, tapi seperti yang saya jelaskan sebelumnya juga ke Pak Jaksa, transaksi tersebut adalah transaksi saham Tokopedia dan dompet karya anak bangsa yang mulia. Izin. Ya. Nah, untuk saudara, ya ini pertanyaan terakhir, menjelang IPO, ya Goto dilakukan stock split yang memecah nilai nominal saham menjadi Rp1 per lembar. Ya, jadi majelis ingin mengetahui apakah stok split tersebut berlaku sama untuk seluruh pemegang saham termasuk Telkomsel, ataukah terdapat perbedaan perlakuan? Hal tersebut saya tidak memiliki datanya yang mulia. Tidak memiliki datanya. Nah, jadi kalau secara spesifik berapa harga saham per lembarnya yang dibayar Google dan berapa yang dibayar oleh Telkomsel pada periode yang sama menjelang IPO? Mohon maaf yang mulia, untuk hal tersebut saya tidak memiliki datanya. Tidak tahu. Oke. Baik, berikutnya ke Andri Sulistyo. Ya, yang mulia. Di dalam BAP saudara menerangkan bahwa setelah Nadiem Anwar Makarim menjadi menteri, bentuk persetujuan aksi korporasi ditandatangani oleh kuasanya. Ya, antara lain Andri Sulistyo, saudara berarti ya. Ya, benar Dan yang mulia. Kevin Brilliant Alwi. Ya, saudara juga menerangkan bahwa setiap mengeluarkan saham baru buat investor baru disetujui oleh pemegang saham termasuk Nadiem Anwar Makarim. Karena pemegang saham mempunyai hak untuk menyetujui atau menolak. Ya, keterangan saudara seperti itu ya. Nah, terkait keterangan tersebut, majelis ingin mendapat penjelasan atau mendalami dari saudara. Pertama, mengenai surat kuasa dari Nadiem kepada saudara dan Kevin, siapa yang berinisiatif membuatnya? Dari pembuatan ada dari perusahaan yang mulia. Tadi saya jelaskan. Enggak, gini, kan kalau saudara apa tadi penerima kuasa? Saya penerima kuasa. Berarti ada pemberi kuasa. Siapa dari, pemberi kuasanya? Pak Nadiem. Tapi yang nganter dari pihak legal. Kami membuat dokumennya supaya bisa disetujui dan ditandatangani oleh. Pertanyaannya begini, siapa yang berinisiatif membuatnya? Apakah Nadiem sendiri yang meminta dibuatkan, atau saudara yang mengusulkan, atau bagian legal perusahaan? Saya tidak ingat persisnya, tapi dari perusahaan kami melihat bahwa adanya keperluan untuk mendapatkan kuasa tersebut juga yang mulia. Enggak, begini. Kan kalau ada penerima kuasa, ada pemberi kuasa. Nah, untuk saudara sendiri, apakah saudara ada inisiatif yang mengusulkan? Melalui pembicaraan dengan beberapa pemegang saham dan komisaris, akhirnya perusahaan mempunyai posisi di mana untuk ada penerima, ada pemberi, penerima saudara toh. Iya. Nah, pertanyaan saya ke saudara, apakah saudara sendiri juga yang mengusulkan gitu loh? Iya, saya waktu itu adalah direktur utama dari perusahaan. Jadi saudara yang mengusulkan? Saya tidak ingat apakah usulan dari saya atau dari pembicaraan dengan. Kalau dari saudara kan saudara tinggal nanya aja ke diri, ke hati sini. Kejadiannya Pak itu kan kejadiannya di tahun 2019 yang mulia. Jadi nggak ingat usulannya itu datang dari mana, tapi ada pembicaraan. Oke. Ya. Pertanyaan selanjutnya, kapan dan di mana Nadiem menandatangani surat kuasa tersebut? Saya tidak ingat yang mulia. Saya tidak ingat yang mulia. Tapi di Jakarta, sudah pasti Jakarta. Saya di lokasinya Jakarta, persisnya di warung kopi atau di mana gitu loh. Saya tidak ingat. Kalau penandatangan surat kuasa sepertinya apa? Harus berhadapan atau ada yang nganter Pak tanda tangan? Saya tidak ingat yang mulia. Saya tidak ingat yang mulia.
Masa ini urusannya duit gede, masa nggak ingat? Nah, kalau saudara tahu kan nanti akan saya tanya, apa pesan-pesannya saat ada pemberian kuasa itu? Atau arahannya seperti apa berkaitan dengan penggunaan kuasa tersebut? Loh, kenapa saudara ngelirik ke situ? Saya tidak ingat. Tetapi arahannya cukup jelas, Yang Mulia. Makanya gini, saudara kalau ditanya, ya katakanlah ya, saya sebut tanya JPU miring-miring. Ini majelis ini pengen mengkonfirmasi. Tapi begitu ditanya di sini lancar semua. Majelis ini di tengah mengkonfirmasi dari BAP. Saudara tinggal mengatakan, saudara jawabannya tidak ingat. Namanya ini pemberi kuasa, penerima kuasa, kan begitu. Saat teken, ini bukan urusan kecil. Ya kan kalau di notaris sering kan, ada jual beli langsung setapnya, udahlah datangnya aja ke rumah yang suruh tanda tangan. Padahal ketentuannya harus di depan notaris, telah menghadap kepada saya, kan begitu. Nah, pertanyaannya untuk ini, saudara penerima kuasa. Ada pemberi kuasa. Di mana itu diteken? Nah, saudara bilang tidak ingat. Saya tidak ingat persisnya, Yang Mulia. Oke, yang kedua, berikutnya. Di dalam BAP saudara menerangkan investasi Google ke PT Akap setelah Nadiem menjadi menteri terjadi beberapa kali. Yang pertama pada 12 Maret 2020 sebesar 59.997.267 US dollar. Ini makanya saya kutip dari BAP, saudara tinggal mengatakan aja. Investasi Google ke PT Akap setelah Nadiem menjadi menteri terjadi beberapa kali. Yang pertama pada 12 Maret 2020 sebesar 59 juta dolar tadi itu. Ya. 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 Oke. Pertanyaan majelis ingin menggali seperti ini. Ingin mengetahui secara konkret bagaimana proses Nadiem memberikan persetujuan untuk investasi tersebut. Siapa yang menghubungi siapa lebih dulu? Itu jawab dulu. Singkat-singkat aja. Jawab pertanyaan saya. Yang Mulia boleh saya pertanyaan boleh saya ulang. Jadi dari investasi yang 60 juta itu siapa yang menghubungi? Ya, majelis ingin mengetahui bagaimana proses Nadiem memberikan persetujuan untuk investasi tersebut. Siapa yang menghubungi siapa lebih dulu? Ya. Maksudnya gini loh, siapa melalui siapa itu bisa juga via telepon, bisa juga melalui legal, melalui ini gitu loh maksud saya tuh. Ya. Yang Mulia, kalau dari dokumen persetujuan pemegang saham, penandatanganan atas sahamnya Pak Nadiem pada waktu itu sudah dikuasakan kepada saya dan Kevin. Jadi di dokumen tersebut yang 60 juta di bulan Maret 2020 itu penandatangannya adalah saya dan Kevin. Oh, saudara karena sudah dapat kuasa tadi ya, itu. Iya. Baik, berikutnya di dalam BAP saudara menerangkan bahwa saudara biasanya hanya mengobrol, menyampaikan secara lisan ke Nadiem sebagai pemegang saham saat ia sudah sebagai menteri. Saudara juga menerangkan bahwa Nadiem mengetahui kerjasama produk Google dan menyetujui setiap penerbitan saham baru. Di dalam BAP saudara ada mengatakan seperti itu? Itu BAP yang pertama, Yang Mulia. Iya, saudara cukup bilang aja ya atau tidak gitu loh. Saya kan mengkonfirmasi BAP ini. BAP yang pertama itu? Yang pertama. Oke, nah majelis sekarang ingin mendalami. Selama saudara memegang kuasa dari Nadiem sejak ia menjadi menteri Oktober 2019, sampai saudara berhenti sebagai direktur utama
Juni 2023, apakah pernah terjadi Nadiem menolak suatu aksi korporasi yang saudara ajukan? Pembicaraan terhadap Pak Nadiem mengenai urusan perusahaan lebih ke sekedar memberikan informasi saja, Iya. Yang Mulia. Enggak, ini pertanyaannya kan, Ya. apakah pernah terjadi Nadiem menolak suatu aksi korporasi yang saudara ajukan? Kalau pernah, apa Tidak yang pernah, ditolak? ya. Kalau tidak pernah, nah majelis akan mencatat itu. Tidak pernah, tapi dikarenakan persetujuan para pemegang saham tersebut sudah ditandatangani oleh kuasa, di mana di situ saya dan Oh, Pak sudah Kevin. tadi kembali karena sudah dikuasakan kan begitu ya. Oke. Berikutnya. Ketika saudara akan mendatangani aksi korporasi besar ya. Seperti penerimaan investasi Google, merger dengan Tokopedia, atau penerbitan saham baru senilai ratusan juta dolar. Apa yang saudara lakukan terlebih dahulu? Apakah saudara memutuskan sendiri berdasarkan kuasa, atau saudara terlebih dahulu memastikan kehendak Nadiem selaku pemberi kuasa? Bisa saya jelaskan sedikit Yang Mulia? Dalam setiap aksi korporasi yang Mulia tadi sebutkan sebagai contoh, di dalam shareholder agreement perusahaan kami harus mendapatkan. Enggak, gini. Saudara tadi kan selalu bilang yang tanda-tangani saya, orang saya yang diberikan kuasa. Kan begitu. Nah, berkaitan dengan yang barusan tadi itu, walaupun saudara sudah menerima kuasa, ya, berkaitan dengan aksi korporasi besar tadi itu, apakah saudara itu memutuskan sendiri berdasarkan kuasa, atau saudara terlebih dahulu memastikan kehendak pemberi kuasa? Memutuskan sendiri, tapi atas dasar surat kuasa yang sudah jelas memberikan hak untuk Memberikan hak tadi ya, itu. pendapat kuasa. Enggak, masalahnya begini, ini kan suatu perbuatan yang besar. Ya, tentu yang diberi kuasa pun pasti mau melangkah. Biasanya kan kalau dia bertindak pribadi murni, cari konsultan. Tapi kalau dia penerima kuasa, logikanya pasti kan saya akan tanya pemberi kuasa dulu. Gimana ini? Ini yang mau saya tanyakan. Ya, jawabannya seperti itu Yang Mulia. Memutuskan sendiri begitu? Ya, bersama-sama dengan Pak Kevin. Tetapi saya boleh tambahkan sedikit Yang Mulia. Ya. Tetapi setiap kali persetujuan aksi korporasi besar harus disetujui oleh mayoritas pemegang saham. Pada saat itu setelah Pak Nadiem jadi menteri, sahamnya seingat saya sudah di bawah 2%. Jadi saham Pak Nadiem pun suaranya tidak cukup untuk mengganti arah daripada keputusan para pemegang saham tersebut. Kalau dilihat dari dokumen fundraising ataupun merger dengan Tokopedia, seperti yang tadi saya sebutkan, 100% dari pemegang saham PT Goto, Gojek, Tokopedia pada saat itu atau AKAP itu menandatangani dan menyetujui Yang Mulia. Jadi memang keputusan pemegang saham yang lainnya lah yang di dalam hal ini lebih penting. Oke, berikutnya. Karena kan pemberi sama penerima kuasa. Lain kalau dilepas loh ya, terputus. Kalau pemberi sama penerima kuasa itu masih dia sejajar dia. Beda ya kalau dilepas. Nah, pertanyaannya, namanya pemberi sama penerima itu pasti akan selalu komunikasi. Ya, karena mereka tidak terputus. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana komunikasi lisan selama ini saudara
Ya, ini majelis ingin mengetahui pola komunikasi tersebut. Apakah selalu saudara yang menghubungi Nadiem untuk melaporkan, atau pernah juga Nadiem yang lebih dulu menghubungi saudara untuk menanyakan perkembangan perusahaan, arah investasi. Nah, seperti apa itu pola komunikasinya? Kadang-kadang dua-duanya. Dua-duanya. Yaitu karena pemberi sama penerima itu kan bukan terputus dia. Apalagi pemberi adalah dulu pendiri, kan begitu. Baik, berikutnya. Apakah saksi selaku Direktur Utama PT Akap mengetahui adanya kesepakatan bisnis, perjanjian, atau komitmen antara PT Akap dengan Google Asia Pasifik terkait dengan penetapan harga atau pembagian keuntungan dari penjualan produk Chrome OS, Chromebook, CDM yang digunakan dalam pengadaan di Kemendikbud. Tidak ada. Dulu, termasuk ya ini kan di persidangan ada saksi yang mengatakan termasuk permintaan juristan yang meminta 30% revenue CDM dari Google. Kami tidak terlibat sama sekali dan tidak ada komitmen ataupun dokumen ataupun apapun yang berhubungan dengan Chrome OS Enggak. ataupun Chromebook. Saudara sebagai CEO masa nggak ngerti? Enggak, Sorry, saudara yang kan sebagai direktur utama. tapi perjanjian tersebut adalah antara Kemendikbud dengan Google, Pak. Nah, pertanyaan saya ini kan ada kaitannya dengan 30% yang diminta juristan itu saudara tahu enggak gitu loh? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Pertanyaan terakhir untuk saudara. Menjelang IPO Goto tahun 2021, dilakukan restrukturisasi yang mencakup pemecahan saham dan transfer ke anak-anak perusahaan yang mengakibatkan saham Nadiem meningkat dari 522 juta lembar menjadi lebih dari 15,5 miliar lembar. Nah, yang majelis ingin ketahui, apakah Nadiem selaku pemegang saham pendiri mengetahui, menyetujui, atau bahkan menginstruksikan skema restrukturisasi ini? Tidak, Yang Mulia, tapi boleh saya jelaskan. Ya. Stock split itu nilai dari value daripada kepemilikannya tidak berubah ataupun dari persentase kepemilikan saham, Yang Mulia. Karena apa yang terjadi adalah sebelumnya kami melakukan stock split 1:266.167. Berarti yang tadinya misalnya saya punya satu saham, saya bisa mempunyai 266.167 saham setelah stock split. Tetapi harga per sahamnya tadinya misalnya 100, itu dibagi dengan 266. Simpelnya begini. Selaku penerima dan pemberi kuasa yang saya maksudkan, itu apakah saudara juga ada komunikasi kaitannya dengan restrukturisasi tersebut? Dan apakah pernah dibahas secara spesifik dampaknya? Karena ini kan kaitannya bisnis dan sebagainya kan pasti akan dikaji. Ya, dampaknya terhadap nilai saham dan beban pajak masing-masing pemegang saham termasuk Nadiem. Maaf Yang Mulia, seingat saya tidak. Tetapi balik lagi, aksi tersebut tidak merubah nilai daripada value daripada saham masing-masing shareholder. Hanya pembagi dan pembilangnya aja yang
angkanya dari dikalikan 266.167 atau dibagi 266.167. Selain itu persentasi kepemilikan saham juga tidak berubah Yang Mulia. Jadi ini hanya aksi yang memang menurunkan nilai harga nominal. Kenapa kami melakukan itu Yang Mulia? Sebelumnya nilai nominal kalau nggak salah 500.000 rupiah. Di peraturan OJK atau BEI, nilai harga saham yang ditawarkan ke publik harus di atas harga nominal. Kalau harga nominal kami 500.000 satu saham, begitu kami tawarkan ke publik kan harus biasanya beli satu lot itu 100 saham. Berarti untuk seseorang yang ingin memiliki satu saham Goto harus mengeluarkan 50 juta rupiah minimal, itu kalau di harga nominal. Makanya sahamnya dipecah supaya harga nominalnya serendah mungkin supaya publik dan masyarakat bisa membeli saham. Seperti yang saudara sampaikan itu, pertanyaan saya, apakah hal-hal yang seperti itu saudara selaku yang penerima kuasa dengan pemberi kuasa pernah membahas hal tersebut? Seingat saya tidak, Yang Mulia. Untuk yang khusus yang mengenai stock split, seingat saya tidak. Enggak, ini kaitannya kan skala besar. Makanya pertanyaan saya, saat saudara menerima kuasa, itu putus atau masih berhubungan terus? Kadang-kadang masih Terhadap berhubungan. arah perusahaan ke depan seperti apa? Saudara tadi saya tanyakan, apakah aksi korporasi saudara memutuskan sendiri? Kan kaitannya dengan hal tersebut. Ya, jawabannya adalah masih ada pembicaraan Yang Mulia, tetapi hanya lebih sifatnya adalah update mengenai perkembangan. Artinya tetap ada pembicaraan karena kan kaitannya dengan perusahaan itu ke depannya. Sekarang Kevin Alwi, Ya, Yang Mulia. co-founder Gojek. Ya, Betul Yang Mulia. saudara juga penerima kuasa. Betul Yang Mulia. Ya, pemegang 205 saham seri N di PT Akap. Ya. Betul. Saudara bersama Andre disebut sebagai penerima kuasa dari Nadiem untuk mengelola saham PT Akap setelah menjadi menteri. Apakah dalam pelaksanaan kuasa tersebut saudara dan Andre pernah berbagi peran? Selaku pengurus perusahaan, ya tentunya kita berbagi peran. Tentu Yang ya, Mulia. berbagi peran ya. Betul Yang Mulia. Siapa yang selalu di antara dua itu yang untuk berunding atau sering untuk komunikasi dengan Nadiem, saudara atau Andre? Wah, saya kurang tahu siapa yang lebih sering sih, Yang Mulia. Tentunya kita berdua. Enggak, pertanyaannya mudah kan. Saudara berdua toh. Betul. Ini kan berbagi peran. Ya kan? Otomatis kan terdakwa seorang menteri sekarang. Saudara berdua kan kalau kalah pamor kan otomatis, lu aja lah. Kan pasti begitu. Nah, pertanyaan saya, siapa yang sering berhubungan dengan terdakwa, saudara atau Andre? Atau setiap menghadap menteri selalu berdua? Nah, itu loh pertanyaan saya itu. Wah, saya jujur tidak menghitung, Yang Mulia. Nah, gini, kalau gitu, apakah saudara secara sendiri, saudara ya, pernah berkomunikasi langsung dengan terdakwa? Pernah Yang Mulia. Pernah. Pernah. Berkomunikasi tentang investasi Google ke PT Akap? Pernah? Karena ranah saya Yang Mulia itu lebih membicarakan strategi produk, Strategi produk. dan aplikasi. Biasanya yang saya bicarakan dengan Pak Nadiem yang terkait update-update mengenai Ya, topik-topik kalau yang yang ini, investasi Google ke PT Akap ini, siapa? Kalau bicara dengan terdakwa, saudara atau bagiannya Andre ini? itu lebih bagiannya Andre Yang Bagiannya Mulia. Andre. Oke. Berikutnya, Tejo Kusumo Raymond.
Siap, Yang Mulia. Saudara menerangkan bahwa Ganesh Samudra, Nigel Sale, itu nama orang itu? Iya, Pak. Ya, dan Colin Marston dari Google sudah memastikan akan ada pengadaan Chromebook dalam jumlah besar di Kementerian Pendidikan sejak Oktober 2020. Ini saya kutip dari BAP saudara ini. Bahkan sebelum pengadaan resmi dimulai. Untuk 2021, Yang Mulia. Ya. Enggak, ini saya kutip ini. Saudara menerangkan bahwa Ganesh Samudra, Nigel Sale, dan Colin Marston dari Google sudah memastikan akan ada pengadaan Chromebook dalam jumlah besar di Kementerian Pendidikan sejak Oktober 2020. Bahkan sebelum pengadaan resmi dimulai ini, dari BAP saudara ada mengatakan seperti itu enggak? Harusnya mulai dari tahun 2021. 2021. Iya. Nah, saya ingin tanya kaitannya dengan pengalaman saudara. Menurut pengalaman saudara sebagai pelaku industri elektronik sejak tahun 2008 ya? 2008. Sebagai pelaku industri elektronik sejak kapan saudara? PT kita udah bergerak dari tahun 78, jadi Kalau- udah 46 tahun. Kalau sejak 2008 itu bergerak di bidang apa? Elektronik juga, Yang Mulia. Juga elektronik sama IT, tetap sama. Nah, dari mana pihak Google bisa mendapat kepastian akan mendapat proyek itu? Setahu saudara dari siapa itu? Kalau itu saya tidak tahu, Yang Mulia. Enggak tahu. Enggak tahu saudara? Saya tidak tahu, Tidak Yang Mulia. tahu. Baik, berikutnya saksi Juliana. Ya, Yang Mulia. Ini berkaitan dengan transfer dana 809,6 miliar ke PT Gojek Indonesia. Apakah saksi ya dalam kapasitas saksi di lingkungan PT Akap atau Goto? Ini jabatan saudara apa di situ? Mohon maaf Yang Mulia, saya dari HP Indonesia. Juliana. Iya, dari Hello Packard Indonesia. Itu kalau kaitannya dengan transfer 809,6 miliar itu saudara bisa jelaskan? Mohon maaf Yang Mulia, saya tidak tahu tentang hal tersebut sama sekali. Enggak, saudara tadi di mana? Apa? Hello Packard Indonesia, HP Indonesia Pak. Oh, gitu. Oke, cukup. Ibu siapa? Kusuma Hadian ya, tadi hanya sedikit aja. Ini tadi saudara jelaskan tentang pemecahan saham tadi ya. Bisa Betul, Yang dijelaskan pemecahan saham yang saudara masuk tadi berkenan juga dengan pertanyaan hakim anggota. Itu seperti apa pemecahan saham yang saudara masukkan itu? Yang dilakukan adalah Yang Mulia seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Andre juga. Jadi setiap satu saham itu dipecah menjadi 167 saham. Jadi misalnya saya pada sebelum terjadi pemecahan saham itu punya 10 saham. Ya. 10 saham itu kemudian setelah pemecahan saham itu maka akan bertambah dikalikan dengan jumlah rasio tersebut. Jadi memang jumlahnya akan menjadi besar. Itu mekanismenya gimana bisa lakukan pemecahan sementara nilainya sama itu? Gimana ini? Mekanismenya kalau secara legal itu ada perubahan di anggaran dasar Yang Mulia. Oh, perubahan yang anggaran dasar. Betul, ya. Nah, kalau nilai harga per lembar sahamnya dari pemegang saham itu
harus sama atau bisa berbeda? Setelah pemecahan saham, Ya, semua nilai per lembar sahamnya ya. Yang saya nilai tanyakan. nominal. Iya, iya. Ya. Per Setelah- saham per lembar itu berapa? Setelah Apakah pemecahan harus sama atau saham, gimana? setelah pemecahan saham yang mulia izin sahamnya itu nilainya semua sama Rp1 untuk seluruh pemegang saham. Rp1 untuk Seluruh pemegang saham. yang tadi dimaksudkan untuk harga per lembar sahamnya itu seperti apa? Apakah setiap pemegang saham itu harus sama? Karena tadi saksi ada yang menjelaskan juga bahwa itu bisa ini tergantung apa ya? Harga saham. Iya, harga sahamnya. oke. Tadi yang saya jelaskan mengenai harga saham itu ada harga saham pada saat setiap kali terjadi fundraise yang mulia. Jadi kan sebelum Gotoh IPO atau PT Akap dahulunya itu kan selalu ada pendanaan, ada beberapa seri. Setiap seri itu penetapan harga sahamnya itu bisa tergantung dengan minat daripada investor. Penetapan harga saham tergantung dari minat. Minat dari investor ingin berinvestasi Jadi, di harga berapa? Karena itu simpulannya bisa berbeda. Setiap pemegang saham, misalnya pemegang saham A, B itu Biasanya- satu lembarnya itu bisa berbeda atau harus sama? biasanya berbeda itu di setiap seri fundraise yang mulia. Bisa berbeda. Di setiap seri fundraise. Misalnya fundraise itu ada seri E, ada seri F. Nah, setiap seri itu biasanya satu harga, tapi misalnya dari E ke F itu bisa beda harga. Begitu ya. Jadi bisa Iya. berbeda ya. Tapi di setiap seri fundraise ya yang mulia. Ya. Ya. Silakan untuk terdakwa ada pertanyaan atau langsung tanggapan? Pertanyaan ya. Langsung pertanyaan ya, terdakwa jangan pernyataan. Terima kasih teman-teman saksi udah mau berpartisipasi selarut ini. Saya hanya ingin melakukan beberapa klarifikasi tadi. Mungkin yang mulia izinkan saya mendalami sedikit beberapa pertanyaan dari yang mulia juga. Pertanyaan aja, pertanyaan kepada Betul, saksi. saya ingin mendalami jangan saudara yang mengenai- menjelaskan Iya. kepada saksi, tapi Saya saudara ingin bertanya. saya ingin mendalami mengenai yang stock split ini karena tadi saya menarik, saya ingin menanyakan kepada Andre karena saya mungkin dibutuhkan analogi ya untuk menjelaskan sebenarnya stock split itu apa karena mungkin masih ada persepsi bahwa pada saat dilakukan split itu harganya berubah dan mungkin juga ada persepsi tadi bahwa setiap lembar saham itu mungkin nilainya berbeda-beda tergantung siapa memiliki dan bisa mungkin dikoreksi atau diklarifikasi Pak Andre. Ya, mungkin saya boleh melakukan ilustrasi yang sederhana. Misalnya saya punya 10 saham hari ini. Per lembar sahamnya ini bukan nilai nominal ya, ini nilai market daripada saham itu misalnya di Rp100 per lembar saham. Berarti saya total value daripada investasi saya adalah 10 kali Rp100. Berarti 1.000 ya. Pak Nadiem. Misalnya perusahaan melakukan stock split 1:10 biar gampang. Dari yang tadinya saya mempunyai 10 saham, saya menjadi mempunyai 100 saham karena 10 kali 10. Tetapi value daripada per saham itu dibagi 10. Tadi berapa ya? 100. 100 dibagi 10 menjadi 10. Jadi kalau saya kalikan 100 saham saya setelah stock split menjadi 100 dikalikan 10 tetap value dari investasi saya itu tetap di 1.000. Jadi tidak ada perubahan, hanya jumlah sahamnya membesar, nilai per sahamnya menjadi kecil. Memang itu tujuan dari yang kami lakukan stock split. Persentase kepemilikan saham saya juga tidak berubah karena seluruh jumlah saham yang outstanding akan dikalikan dengan 100 juga. Jadi pembilangnya tetap sama sehingga persentase kepemilikan saya tidak berubah juga. Oke, sekarang saya mengerti. Jadi tidak ada dampak kepada nilai sahamnya sendiri, tidak ada dampak kepada persentase daripada kepemilikan. Total value sahamnya tidak berubah. Oke, saya mau nanya juga tadi pada pertanyaan dari yang mulia mengenai apakah setiap lembar saham itu bisa berbeda tergantung siapa yang memiliki. Setahu saya itu tidak mungkin bisa. Nilai kalau pada saat investasi
Bukan satu investasi, nilai saja murni. Setiap lembar saham punya saya, punya Bapak, punya orang lain. Ya, Satu tidak. saham itu harganya pasti sama ya? Sama, apalagi setelah perusahaan menjadi perusahaan publik, bila mau menjual kan sudah ada harga pasar ya. Jadi pasti Semua satu sama. harga tidak boleh berubah antara pemilik. Yang bedanya apa? Harga beli ya? Ya, investasi. Oke, bisa dijelaskan apa yang mungkin beda selama waktu berjalan? Ya, Harga dari setiap lembar saham ya? Ya, seperti yang Ibu Diani tadi sebutkan, setiap ronde pendanaan di perusahaan itu memang harga berubah. Berubah kenapa? Karena nomor satu, bisnis sudah lebih berkembang dari ronde sebelumnya. Jadi atau dua, ada pengembangan produk baru yang memberikan future daripada growth yang mungkin investor baru melihat lebih ada peluang. Jadi setiap ronde pendanaan tersebut biasanya harga akan naik kalau performance perusahaan bagus. Tetapi kadang-kadang juga di perusahaan-perusahaan di dunia kadang-kadang juga ada yang turun kalau memang mungkin ada pertumbuhan yang kurang cukup atau apapun, itu bisa berubah. Tapi itu harga investasi. Cuman untuk terima kasih Pak Andre, ini menjadi jauh lebih jelas bagi saya. Jadi sebenarnya karena sebelum IPO harga saham itu kan setiap ronde investasi naik terus ya, tidak ada penurunan ya dalam harganya. Tidak ada ya. Ya, tidak ada kalau tidak salah. Oke. Berarti siapa yang mendapatkan harga yang lebih murah adalah siapa yang menginvestasi di waktu yang lebih early, waktu sebelumnya. Ya. Benar ya, Pak? Oke, biar menjelas saja. Jadi semoga itu klarifikasi untuk menjelaskan tidak ada perbedaan. Dimanapun misalnya Pak Andre beli di tahun 2020 lebih murah dari saya beli di 2021, tetap saja harga lembar satu saham saya dan Pak Andre sama kan? Di saat yang sama. Dari harga fair market value-nya sama Fair ya. marketnya sama. Terima kasih. Oke. Sekarang saya mungkin mau menanyakan sedikit lagi kepada Andre, Kevin dan juga saya bingung saya bilangnya dengan Bu Ras. Nama pendeknya Diani ya. Oke, Ibu Diani. Makasih. Karena panjang Bu namanya, mohon maaf. Jadi mungkin saya ingin mengklarifikasi mengenai di dalam dakwaan ini ada tuduhan yang sangat serius. Dan tuduhan itu adalah saya menguntungkan diri saya 809 miliar. Jadi ini harus kita benar-benar, walaupun tadi sudah cukup terang benderang, saya ingin menanyakan sekali lagi untuk mengklarifikasi. Jadi mohon maaf, dekatan, mohon maaf, nggak kedengeran. Jadi yang pertama saya ingin tanya kepada ketiga petinggi Gojek ini adalah, apakah transaksi 809 miliar itu ada hubungannya dengan Google? Mungkin mulai dari Bu Diani, lalu Andre, lalu Kevin. Saya akan menjawab dari sisi dokumentasi legal yang saya baca, Pak Nadiem. Dari dokumentasi legal yang saya baca itu terdapat akta pengambil bagian saham baru yang diterbitkan oleh PT GI oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa sebesar 32 juta saham. Di dalam salah satu pasal hanya disebutkan bahwa uang untuk pembayaran harga saham tersebut berasal dari kas internal PT AKAP. Terima kasih Ibu. Dari Andre? Tidak ada. Dari Pak Kevin? Tidak ada hubungannya. Oke, terima kasih. Saya ingin menanyakan, apakah Bapak atau Ibu pernah mendapat informasi atau pembicaraan bahwa transaksi itu ada hubungannya dengan pengadaan Chromebook di Kemendikbud di tahun 2020 sampai 2022. Apakah pernah mendengar, melihat dokumentasi apapun ada hubungannya dengan Chromebook? Saya tidak pernah melihat, saya tidak pernah mendengar, dan juga di dalam perusahaan sejauh yang saya ketahui dari dokumen yang kami telusuri tidak ada kaitannya antara perusahaan dengan pengadaan Chromebook oleh kementerian. Terima kasih. Jawabannya sama. Chromebook itu saya juga baru dengar baru 6 bulan terakhir semenjak sudah masuk ke media. Sebelumnya saya tidak mendengar sama sekali ada hubungannya dengan pengadaan Chromebook. Jawaban saya sama dengan Ibu Diani dan Pak Andre.
Terima kasih. Pertanyaan ketiga saya adalah, apakah sama mendengar bukti, dokumentasi atau apapun di mana saya menerima sebagian atau sepenuhnya 809 miliar itu, saya pribadi. Apakah ada pernah melihat bukti saya menerima sepeser pun dari yang 809 miliar itu? Kalau dari dokumen yang dilihat, termasuk dari bank statement dari kedua belah perusahaan, sudah jelas sekali bahwa uang itu dari AKAP ke PTGI dan habis pada hari yang sama PTGI masuk kembali ke AKAP. Seutuhnya ya? Seutuhnya. 809 sekiannya seutuhnya kembali ke PT AKAP? Seutuhnya saya nggak ingat, tapi dua-duanya dimulai dengan 809. Terima kasih. Bu Diani. Dari sisi saya, Pak Nadiem, yang saya dapat sampaikan adalah berdasarkan satu dokumen tadi yang sama, pengambil bagian saham baru PTGI jumlahnya 809 harus dibayarkan oleh PT AKAP kepada PTGI. Selanjutnya saya juga menemukan bukti pernyataan pelunasan hutang yang ditandatangani oleh PT AKAP dan PTGI, di mana dinyatakan telah dilunasi hutang PTGI sebesar 809 miliar. Terima kasih. Pertanyaan saya berikutnya adalah di luar, ini mungkin pertanyaan untuk Kevin dan untuk Andre, di luar daripada tidak menerima uang, apakah transaksi itu menurut fakta atau pendapat Anda menguntungkan saya dalam bentuk apapun secara ekonomi? Ini transaksi yang 809 miliar. Transaksi tersebut ya merupakan transaksi yang netral untuk Pak Nadiem, karena ini kan sebuah aksi korporasi restructuring yang emang bisa dikatakan harus dilakukan. Harus dilakukan. Boleh saya tanya, kenapa transaksi ini harus dilakukan? Karena sebagai bagian dari proses IPO, PT Gojek Indonesia yang memegang peran yang cukup penting dalam ekosistem Gojek, yang memanage kontrak-kontrak dengan driver dan fungsi-fungsi operasional itu ingin kami kembalikan ke induk perusahaan, kontrol induk perusahaan. Oke. Boleh saya tanyakan juga ini ke Pak Andre. Pak Andre, apakah corporate, karena Pak Andre tadi menyebut juga seperti Pak Kevin bilang, bahwa memang ini suatu keharusan dalam good corporate governance, kalau IPO semua perusahaan harus berada di bawah kontrolnya PT AKAP yang berafiliasi dengan PT AKAP. Apakah PTGI satu-satunya perusahaan yang pada saat itu diakuisisi penuh oleh PT AKAP demi persiapan untuk IPO? Tadi sudah saya sebutkan ada perusahaan lain yang namanya PT Dompet Karya Anak Bangsa yang pada bulan Oktober atau November 2021 kami juga beli kembali sahamnya dari pemegang saham yang ada pada Dompet Karya Anak Bangsa waktu itu. Jadinya biar diperjelas sekali lagi, bukan hanya PTGI yang dilakukan akuisisi ini, tapi juga DKAP. Ya, setidaknya ada satu lagi. Saya tidak ingat apakah ada perusahaan lain yang kami beli kembali. Terima kasih. Dan apakah Pak Andre atau Bu Diani ingat apa yang terjadi dengan kepemilikan saham saya di PTGI saat transaksi itu terjadi? Mungkin dari Pak Andre atau ingat, atau Bu Diani? Terdilusi, tapi saya tidak ingat angkanya jadi berapa. Berapa angkanya dari? Dari 0,0124% sesuai dokumen yang. 0,012%. Jadi dari kepemilikan saya mayoritas, saya habis sahamnya menjadi 0,01%. Dan setelah itu uangnya pun harus dikembalikan. Oke. Biar mengerti saja bahwa tidak ada keuntungan dalam bentuk apapun dari transaksi itu kepada saya. Terima kasih. Mungkin saya ingin menanyakan klarifikasi sekali lagi. Dengan ada investornya, mau tanya dengan Pak Kevin, dengan adanya investasi atau tidak, apakah Goto atau Gojek akan harus terpaksa karena core bisnisnya berkolaborasi dengan Google, dengan Maps,
dengan Google Play Store dan layanan-layanan lainnya? Mungkin bahasanya tidak terpaksa ya, cuman kita pasti akan terus menggunakan layanan-layanan Google bahkan tanpa investasi Google, karena satu tentunya layanan Maps, Google Maps itu yang terbaik di dunia, dan kedua kolaborasi atau penggunaan Google Play Store itu luar biasa penting, apalagi di Indonesia, mengingat bahwa pangsa pasar Google Android itu 80% di market Indonesia, di mana hanya sekitar 15-20% dari pengguna Gojek itu menggunakan Apple iPhone. Oke, karena ini kadang-kadang kalau saya takut terbentuknya suatu opini bahwa ada suatu keistimewaan dengan kolaborasi Gojek atau Goto dengan Google. Boleh saya tanya Pak Kevin, kira-kira startup lainnya di Indonesia yang mempunyai aplikasi, menurut Pak Kevin apakah mereka banyak juga yang melakukan kolaborasi yang sama dengan Google? Sudah pasti. Sudah pasti. Kalau Pak Kevin harus tebak yang besar-besar, itu berapa persen yang punya kolaborasi dengan layanan-layanan service yang sama seperti tadi yang dibilang berbayar dengan Google? Mungkin hampir 100%. Hampir 100%. Kenapa Pak Kevin? Kenapa hampir semua perusahaan startup aplikasi harus bekerja sama dengan Google? Ya karena handphone Android yang mendominasi di pasar Indonesia, dan tentunya banyak platform-platform Google juga yang punya banyak user base Indonesia seperti YouTube, Google Search. Seberapa dominan Android di Indonesia? Kalau kita punya aplikasi kan cuma dua ya, Apple Store atau Android. Sedominan apa sih Android di Indonesia? Mungkin di Indonesia sekitar 95% kali ya. Berapa? Mungkin sekitar 95%. 95%. Sekitar 90-95% lah. Artinya setiap pemain yang menciptakan aplikasi tidak ada opsi kecuali harus bekerja sama dengan Google melalui Play Store. Hampir bisa dikatakan begitu. Iya. Ya. Terima kasih. Ini sekedar ya. Dan untuk yang besar-besar yang menggunakan e-commerce, kira-kira berapa persen dari mereka menggunakan layanan Google Maps? Dari e-commerce? Dari e-commerce ya, yang bertransaksi seperti e-commerce shopping atau seperti untuk Goto. Google Maps saya kurang tahu ya, karena kan untuk Google Maps kan sangat spesifik untuk layanan lokasi. Tapi tentunya untuk yang besar-besar bisa dikatakan semuanya menggunakan paling tidak sedikit lah layanan Google Maps untuk mencari lokasi pengiriman. Oke. Terima kasih untuk memberikan gambaran sedikit bahwa suatu keniscayaan adalah untuk kemitraan dengan Google apalagi di Indonesia karena berbagai alasan yang disebut Pak Kevin seperti itu. Saya mau menanya kepada terutama Pak Kevin dan Pak Andre, apakah saya pernah memberikan perintah arahan kepada Kevin atau Andre pada saat mereka memimpin Goto setelah saya menjadi menteri? Tidak pernah. Dari Pak Andre? Tidak pernah, hanya seperti yang tadi saya sebutkan lebih update. Lebih banyak update dari perkembangan perusahaan. Apakah saya pernah membicarakan di sekitar topik Chromebook, pengadaan Chromebook di Kemendikbud? Apakah saya pernah memberikan arahan yang berkaitan dengan Chromebook atau bahkan membahas Chromebook dalam konteks investasi Google ke Goto? Tidak pernah, tidak ada. Kevin? Tidak pernah. Tidak pernah. Terima kasih. Sekarang saya akan beralih kepada, terima kasih teman-teman dari Goto. Saya mohon maaf sekali lagi begitu melarut, tapi terima kasih udah datang dan mau membuka kebenaran. Bagi bapak-bapak dan ibu prinsipal ya. Jadi tadi saya mendengar angka-angka yang disebut HPP dari 3,5 sampai 3,7 juta. Tapi ujung-ujungnya sepertinya harga jual dari prinsipal kepada distributor itu di sekitar 4 juta.
Tadi Pak Tejo bilang 4 juta di 2021 dan 4,1 juta. Saya boleh tanya bagi dua prinsipal yang lainnya, apa kira-kira harga jualnya kepada distributor? Mohon izin untuk PT Lenovo Indonesia menjual kepada PT Sainek Metrodata 3.070.000. 3.070.000. Oke, dan Ibu Juliana? Dari HP Indonesia ke distributor 3.740.000. Oke, jadi range antara 3,7 sampai 4 juta. Dari tadi diskusinya itu berhenti di situ. Dan saya tahu memang sebagai prinsipal Anda menjual lalu ya setelah dari itu tidak ada. Tapi tentunya Bapak dan Ibu pasti mengenal industri standar. Kira-kira margin berapa yang dibutuhkan distributor, margin berapa yang dibutuhkan reseller kira-kira. Apakah Bapak dan Ibu bisa memberikan indikasi kira-kira dari 4 juta itu, 37 sampai 4 juta, itu bagaimana proses naiknya? Karena yang mau kita dapatkan hari ini, yang masih belum kita temukan adalah apakah angka 5,5 juta itu kemahalan atau tidak? Itu yang ingin kita gali hari ini. Dan jawabannya ada di Bapak dan Ibu sebenarnya. Gitu. Ya, dari prinsipal yang kemarin hadir di sini sudah sangat jelas bilang 5,5 juta itu sangat murah. Ya, karena dijelaskan dari rantai supply chain. Boleh nggak beri sedikit informasi, kira-kira berapa persen margin atau berapa harga naik setelah lepas dari prinsipal ke distributor? Dari distributor berapa yang dibutuhkan margin dari distributor? Dari distributor habis itu ke reseller berapa lagi baru sampai ke e-katalog dengan harganya? Bisa nggak memberikan informasi itu atau mungkin gambaran dari industri Bapak Ibu? Tentunya Bapak Ibu sangat berpengalaman dalam industri ini. Seharusnya untuk men-set harga eceran tertinggi, tidak mungkin Bapak dan Ibu tidak mengetahui berapa margin yang dibutuhkan dua orang di tengah supply chain itu, yaitu distributor dan reseller. Bisa mulai dengan Pak Tejo? Izin Pak Nadiem, kalau kita sih Pak untuk setting harga eceran tertinggi itu selalu dasar marketplace ya Pak ya. Dan kalau untuk margin kepada berapa distributor jual ke reseller, terus reseller jual ke siapapun itu, mohon maaf kita memangnya tidak atur Pak, gitu Pak Nadiem. Tapi kita intinya patokan harga eceran tertinggi itu dasar ya survei marketplace kita sih Pak. Oke, boleh saya tanya Pak Tejo. Jadi waktu Bapak men-setting harga eceran tertinggi, Bapak melihat produk Bapak atau similar produk dijualnya berapa di pasar? Betul, kita lakukan survei di tahun 2021 sih Pak, di marketplace. Di marketplace apa maksudnya Pak? Marketplace apa yang Bapak cari? Yang sekarang yang berlaku lah Pak, yang online itu Pak. Online ya, Online. swasta ya, bukan e-katalog? Bukan. Bukan, oke. Bukan. Dengan spek yang sama, karena Bapak dari kemarin kami mendengar dari Kejaksaan bahwa harga yang sepatutnya Chromebook dengan spek itu adalah sekitar 3 juta. Saya ingin menanya Bapak, pada saat Bapak melakukan survei di online marketplace lainnya, itu berapa harga yang Bapak temukan dengan spek yang sama? Kalau kita sih Pak Nadiem kurang lebih sih antara 6 sampai 7 juta. 6 sampai 7 juta. Jadi Bapak tidak menemukan dengan spek yang sama harga 3 juta di online marketplace? Saat itu seingat saya belum ada Pak. Belum ada karena jauh sekali Pak harganya. Itulah kenapa Bapak memilih harga eceran tertinggi di akhirnya berapa Bapak masuk tadi 6,4 ya? Yang submit itu di 6.490.000. 6,4 juta. Dan itu udah termasuk CDM Pak. Dan akhirnya setelah konsolidasi harga terjual dan dibelinya di sekitar 5,5 juta. Apakah benar itu Pak di 2021 atau 2022? Konsolidasi dilakukan di tahun 2022 Pak. 2022 ya Pak? Ya. Jadi turun ke 5,5. Turun menjadi 5.550.000 Pak. Baik, jadi di bawah harga 6-7 juta yang Pak Tejo sebutkan. Terima kasih Pak. Saya ingin menanyakan bagi prinsipal yang lain, apa bisa menjelaskan sedikit poin yang sama. Apakah dalam prinsipal Bapak, baik itu HP dan Lenovo, itu melakukan juga inputting harga menayangkan di katalog dengan harga eceran tertinggi, dan apakah Bapak juga mensurvei online marketplace berapa harga di
pasar pada saat itu? Mohon izin karena area saya di order manager, jadi saya hanya bertugas untuk memproses order dari distributor, melakukan importasi, kemudian dijual ke distributor. Untuk setelah itu saya tidak mengetahuinya. Jadi Bapak tidak tahu sama sekali? Tidak tahu. Harga produk Bapak di e-katalog Bapak tidak tahu? Tidak tahu. Oke. Kalau Bu Juliana? Mohon izin karena saya baru bergabung tahun lalu, jadi pada masa itu saya tidak punya detail. Jadi saya memang hanya punya data harga jual ke distributor saja informasinya. Ibu tidak bahkan mengetahui harga di marketplace? Harga produk Ibu yang dijual pasti tahu dong, sebagai prinsipal pasti Saya tahu. belum bergabung di HP pada saat itu. Jadi saya hanya bisa punya data yang ada di internal sistem kita, di mana harga ke distributor. Oke. Dari Pak Oki tadi yang di Lenovo, Bapak juga tidak mengetahui harga market produk Bapak? Betul. Sama sekali tidak mengetahui? Saya hanya jual ke distributor saja. Setelah itu di luar jangkauan kami, Pak. Oke. Kalau gitu kasih tahu saya deh. Masa Bapak tidak tahu berapa margin? Kalau tadi sudah kelihatan Pak Tejo sudah bilang margin dari prinsipal ya lumayan kecil ya Pak. Mungkin di bawah 5% tadi ya kalau tidak salah. Berdasarkan perhitungannya perhitungannya Pak Tejo. Boleh tahu reseller distributor itu berapa margin biasa mereka? Saya tidak tahu Pak. Jadi yang saya tahu karena saya di area order manager, jadi harga impor di PIB sama harga jual ke distributor. Itu yang saya tahu. Oke. Agak sulit untuk saya percayai bahwa produk sendiri masa tidak tahu harga di pasarnya, tapi ya apa boleh buat, tidak apa-apa. Sebentar. Cukup? Saya rasa cukup yang mulia, Cukup ya. terima kasih. Untuk tanggapan enggak? Mohon Nanti izin di yang mulia. pembelaan? Untuk tanggapan nanti di pembelaan ya? Saat ini belum ada yang mulia, Oke. terima kasih. Dari penuntut apa? Ada yang sampaikan? Baik, yang mulia, mohon izin yang mulia. Kami ada satu pertanyaan saja yang mulia masing-masing untuk saudara saksi Andre, saudara saksi Jose Dimas. Oke, satu kemudian pertanyaan ya. Saudara saksi dari HP Bu Juliana dan Pak Oki Zulkifli. Ya, Masing-masing silakan. satu saja yang mulia. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Kepada saudara saksi Pak Oki dulu ya dan Ibu Juliana ya. Baik, sebelumnya di Lenovo Pak ya. Betul Pak. Di Lenovo itu ada Pak yang bernama yang bernama Joni Dermawan Pak. Ada waktu itu. Ada ya, apa jabatannya Pak? Dia sales leader Pak. Sales leader. Sales retail. Leader. Oh, sales leader ya. Oke, ada nama itu ya Pak ya? Ada betul. Oke, baik. Kemudian ke Ibu Juliana ya, saksi ya. Ada di HP yang bernama Roni Sugiarto. Saat ini tidak ada yang bernama Roni tadi Pak. Saat ini, pada tahun 2022 atau pernah mendengar ada informasi nama Roni Sugiarto? Semenjak saya masuk sih memang tidak ada nama tersebut. Oh, semenjak saksi masuk. Oke. Atau saudara pernah mendengar ada namanya Roni Sugiarto sebagai Lead and Manage Enterprise Sales Team dari HP? Saya sebenarnya mendengar dari pihak jaksa sebenarnya pada saat menanyakan. Oke. Baik, kemudian kepada saudara saksi Pak Andre ya. Ini mengkonfirmasi saja sekaligus konfirmasi di BAP saudara ya. Tadi soalnya saudara saksi Kevin ada menjelaskan juga terkait dengan investasi saudara yang melakukan komunikasi dengan terdakwa Nadiem terkait dengan investasi. Tadi kan sudah dijelaskan. Nah, ini di keterangan saudara pada poin 14 halaman 9 terhadap pertanyaan siapa pihak Google baik itu dari Google Asia Pasifik maupun Google International LLC yang bertemu dengan saudara maupun Nadiem Anwar Makarim saat mereka mau melakukan investasi kerjasama di PT Akap. Jelaskan. Di sini ada saudara menjelaskan. Dapat saya jelaskan pihak dari Google baik itu Google Asia Pasifik PT Ltd
maupun Google International LLC yang bertemu dengan saudara maupun Nadiem Anwar Makarim saat mereka mau melakukan investasi kerjasama di PT Akap, banyak representasi dari Google yang kebanyakan dari tim produk-produk masing-masing dari luar negeri. Salah satunya, saya dan Nadiem Anwar Makarim bertemu dengan petinggi Google bernama saudara Scott Bimen di kantor Google di Singapura dan kantor Gojek Goto di Indonesia. Seperti itu Pak ya? Iya pernah Pak. Oh pernah ya, oke. Saksi saudara Pak Jose Dimas ya? Baik, saudara sudah menjelaskan bahwa terkait dengan pencatatan investasi Google di akta yang saudara bikin ya, yang saudara buat ya. Betul. Di situ, di sini ada kaitannya karena di BAP saudara pada poin 20. Bahwa terhadap pertanyaan bagaimana cara pemegang saham lama itu mengetahui dan dalam memberikan persetujuan harga nilai nominal saham untuk para investor baru dengan membuat akta bawah tangan. Dan bagaimana juga cara pemegang saham lama itu mengetahui dalam memberikan persetujuan harga nilai nominal saham, baik itu dicatatkan dalam akta notaris. Jelaskan. Sini saudara ada menjelaskan. Biasanya yang saya ketahui setiap pemegang saham itu mengetahui, namun untuk harga yang dibuat di bawah tangan tidak diberikan kepada saya selaku notaris. Hanya harga yang sudah dibuat dalam bentuk keputusan pemegang saham di luar rapat meminta saya memasukkan harga nilai nominal saham walaupun faktanya ada perbedaan. Nah, sini saya akan mengkaitkan dengan itu keterangan saksi yang saya kaitkan dengan dokumen ya, saudara saksi ya. Nah, di sini di akta notaris nomor 75 19 Maret 2020. Karena ada kaitannya dengan share subscription agreement 12 Maret 2020. Nah, iya Pak. Ini saya konfirmasikan. Di dalam akta tersebut bahwa sebentar, di sini pada poin pada halaman 61 ya saudara ya di akta tersebut ya. Bahwa saham seri P merupakan saham preferen masing-masing saham bernilai nominal Rp500.000 per lembar. Betul ya saudara ya? Betul. Betul ya. Oke. Kemudian di halaman 67 poin B memutuskan untuk menyetujui pengambilan bagian 11.883 saham seri P terbaru oleh Google Asia Pasifik. Betul. Ini yang saudara maksud 5 miliar itu 11.883 dikali 500.000. Betul. Betul seperti itu ya? Betul. Dan untuk penentuan nilai saham tersebut diketahui atau disetujui oleh para pemegang saham. Betul. Termasuk di sini ada salah satunya pemegang saham nomor 36 Tuan Nadiem Anwar Makarim. Betul. Betul ya? Nah, hanya berdasarkan informasi ketetapan majelis di dokumen ini saja. Ya. Katanya cuma satu majelis. Katanya cuma satu. Iya ya, ini untuk Karena ini kan saksi sesuai dengan barang bukti yang akan kami tunjukkan ya, yang mulia. konfirmasi untuk berita acara untuk saksi Pak siapa? Jose Dima Jose, yang mulia. Jose. Baik, terima kasih yang mulia. Satu ya. Satu saja yang mulia, karena ini sesuai dengan barang bukti saling bersesuaian yang mulia. Satu. Baik, terima Segera kasih. Kita mau sholat isya. Udah 3 itu. Jadi gini, saudara saksi ya. Saksi pernah terinfo atau diberikan share subscription agreement 12 Maret 2020. Tidak. Bahwa di sini ada PT Google Asia Pasifik 11.883 saham
subscription amount 59.997.267 dolar Amerika Serikat. Tidak pernah saksi diberikan ini. Tidak. Maupun dalam hal rekening korannya. Tidak. 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 Cukup yang mulia. Cukup ya, baik. Baik, dari mau apa? Tadi katanya nggak ada tanggapan untuk ini. Baru ingat. Tanggapannya tidak bentuk pertanyaan ya? Tidak. Oke, silakan. Tanggapan terhadap saksi yang mana atau seluruhnya nih? Bukan, tanggapan pertama adalah mengenai pertanyaan Pak Hakim kepada saksi Pak Andre mengenai kapan ditandatanganinya surat kuasa. Saya ingin memberikan klarifikasi jawaban untuk Pak Hakim. Itu ditandatangani di bulan Oktober 2019 di apartemen saya. Oke, pertanyaan tadi untuk Pak. Oh ya, tapi Pak Ya, Hakim tadi menanyakan di gimana. Ya. Jadi saya mau mungkin menjelaskan, mohon maaf Pak Hakim. Jadi surat itu terkirim ke apartemen saya dari departemen legalnya Goto, lalu saya menandatangani. Ya. Tadi kan saksi lupa. Dari saksi Pak Andre kan tadi lupa. Betul, makanya saya menjelaskan. Ini dari saudara yang ya. Kedua, Baik. Yang kedua adalah, mohon maaf, tetapi klarifikasi. Pak Notaris di sini tidak akan mungkin mengetahui apakah saya menyetujui atau tidak menyetujui. Ya. Pak Notaris hanya mengetahui kalau semua keputusan harus dengan persetujuan para pemegang saham. Ya, saya kira. Jadi orang yang ditanyakan itu salah kalau apa saya menyetujui. Tadi Pak Andre sama Pak Kevin sudah menjelaskan berkali-kali bahwa tidak ada persetujuan atau penolakan dari saya sejak saya menjadi menteri, karena semua keputusan itu diambil oleh Pak Andre dan Pak Kevin sesuai dengan surat kuasa. Saya kira tadi saksi demikian juga menjelaskan ya. Karena tadi Semoga kan itu saudara diperjelas. tinggal sekian persen kan tadi sudah dijelaskan dari kasih. saksi ya. Demikian ya, dari saksi 10 orang ini ada keterangan hal lain yang akan disampaikan selain yang sudah ditanyakan? Sudah cukup ya? Baik, terima kasih. Bisa, untuk bukti ada yang mau diperlihatkan? Ada? Oke, sabar dulu, masih ada bukti yang mau diperlihatkan. Silakan perwakilan dari advokat mungkin. Di sini perumahan pemegang sahamnya adalah PT Gojek, PT Goto Gojek Tokopedia, Nadiem dan PT benar ya? Iya. Lalu ada PT Nalendra Adi Kencana, September 2004, nomor 3. Di sini Tuan Andre sama Tuan Nadiem, benar ya? Sama Tuan Kelvin, ya, di 2024. Di dompet karya anak bangsa, kan? Dompet karya anak bangsa di sini pemegang PT Goto Gojek, Tokopedia, ada Tuan Nadiem, kan? Ada PT Arya Kayana Tunggal di 2024, September 2024. Di sini ada Tuan Andre, di sini ada Nadiem dan Kevin. Di sini PT Dompet Anak Bangsa, Akta 181 November 2025, ya. Di sini pemegang sahamnya ada PT Dompet Karya Anak Bangsa, ada Pak Nadiem lagi, ini ya. Nah, sini PT Adi Bangsa, Nata Kirana, September 2024. Nah, di sini ada Pak Andre, ada Pak Nadiem, ada Pak Kevin. Sudah ada dokumen colokan ya?
Udah nyerahkan dokumen ke kita ya. Buat ISD 475. Ya, benar. Ya. Bisa dilihat Pak bersama siapa aja schedule satunya. Jadi pokoknya daripada ibu saya siapin. Ibu yang kasih ke kita. Nah, dokumen ini Bu. Toh, dokumennya Bu ya. Iya. Data ini bukan? Iya, benar. Nah, ini satu dia makanya. Daripada ibu cek-cek lagi kan. Iya. Ini. Iya, benar. 477. Delapan. Iya. Iya. 479. PT aplikasi karya anak bangsa Ini 15 Oktober 2021. Ini Google. Masih panjang sampai salah ya. Iya. Iya benar. Ini Google kan? Iya. Ini yang rekening korannya. Oh iya. Betul ya? Iya benar. Ini yang masuk. Ya. Sorry. Ini yang Oktober Oktober, oke. 2021. Ya. Maret. Ya benar. Ini Google Investasi Gede Cup. Ya, 12 Maret. Ya, ini tulisan saya. Dari Google, ya. Benar. Google Investasi ke akap, ya benar. Yang pakai jaket hitam ada hijau-hijau. Apa seperti dia? Kamu foto dia pada gua. Foto dia harus mana? Si Kevin yang gitu. Iya. Foto gua siapa? Enggak ada anak foto.
Bocornya dari bahan tinggi ternyata. Jadi pas nanti kita liputan liputan mudik kan kayak di Gaza aja deh ke LA aku kasih gitu beli beda lah sampai kalau beda lah beli elegan lah ya ampun gimana kan itu cuma gitu sih nggak sampai nama Kompas di belakang gede banget itu nggak ada di atas depan banget itu Kompas di lakban apa
Velcro-nya sampai velcro itu buat ganti kalau ada sponsor karena sponsor. Betul. Ntar kalau mudik ada sponsor. Iya, itu sponsor diganti. Gue juga punya tapi kemarin. Terus kalau tinggal ambil badge sponsor itu ya. Tapi nggak yang bisa. Enggak, kemarin cuma dua dong. Sama sini kok. Full ya, sama kompos. Udah kayak baju F1 aja. Banyak slot banget. Juga udah bagus. Kalau datang kalian pakai. Ada namanya Cornelius, nggak masuk. Ini baru kali ini gitu ya, masuk ke sana. Ini juga sudah. Iya, maksudnya dokter segala macam. Enggak juga substansi. Kalau yang di Pertamina itu nggak galak tuh dia ngapain apa kasusnya tuh jelas. Lama memang karena lama nggak tahu juga terus gue mau kelas trip jadi nggak bisa gue nungguin Kelas trip. Tenang. iya gue kalau nitip video dulu apa nih? Video Kalau mau ambil audio dulu, emang lo begini bukan gini? Gue cuma mau tahu audio dulu, videonya dong. audio dulu. Kan lu pasti mau tahu apa? Gue udah, ini, gue udah 3 kali gue bilang, demi Allah gue sakit. Ya bosan dong. Karena tadi nggak usah, harusnya diambil aja. Justru tadi gue nggak ambil, yang kedua bagus loh. Nah, makanya gue nggak. Soalnya ada ini deh, ada. Kita lah, mana? Gue tentang gue. Tapi nggak apa lo naik dulu. Penting gue sama sih yang nomor 3 tadi. Kan sama. Karena yang gue soal Itu yang kedua malah, tapi akhirnya nggak mau. Jadi gue diulang lagi. Gue nggak mau sih mobil sama sih. Video gue aja nggak ketemu. Jadi sama. Berarti kalau itu like enggak.
tanggal 2 ya, 2 Maret 2026. Dan selanjutnya mungkin kita untuk JPU bisa kita coba akan berikutnya di tanggal 5 atau tanggal 6 ya, supaya saksinya bisa diatur juga kan. Kami coba geser persidangan lain, mudah-mudahan bisa. Jadi setelah tanggal 2 kita ke tanggal 5 atau 6 hari Kamis atau Jumat ya. Karena banyak setelah itu banyak libur lagi. Demikian ya. Dari terdakwa sebelum ditutup ada yang mau disampaikan? Izin yang mulia. Ya, silakan. Sehubungan dengan kondisi dan kesehatan klien yang terus berulang, masalah kesehatan, dengan ini kami secara resmi mengajukan permohonan pengalihan jenis penahanan dan atau penangguhan penahanan terdakwa Nadiem Amrul Makarim dalam perkara AO sebagaimana ketentuan pasal 108 ayat 11 KUHP. Jenis penahanan sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat dialihkan berdasarkan surat perintah penyidikan, penuntut umum atau penetapan hakim yang putusannya diberikan kepada tersangka atau terdakwa dari instansi yang berkepentingan. Selanjutnya kami serahkan ini dan salinannya ke yang mulia dan DPU. Ya, silakan. Sekian terdakwa ya. Ini ada permohonan kepada majelis hakim untuk pengalihan ya jenis penahanan dan atau penangguhan penahanan. Demikian ya. Yang pada pokoknya alasan kesehatan ya. Terus selanjutnya terhadap permohonan ini nanti majelis hakim akan menyikapi dan bersuara ya. Demikian dari penuntut ada yang mau disampaikan? Izin yang mulia, kami akan menyampaikan administrasi pembantaran kembali. Apa ya? Administrasi pembantaran. Oh ya, pembantaran ya. Terima kasih. Ya. Dari rumah sakit rumah Untuk hasil pemeriksaan apa? ini pembantaran kan? Siap yang mulia. Ya, maksudnya dari rumah sakit yang menjelaskan bahwa masuk dari tanggal berapa sampai jam berapa. Belum ada ya? Kalau sudah nanti sidang selanjutnya. Baik ya, terdakwa untuk selanjutnya sebagaimana tadi sampaikan kita tunda dan terhadap permohonan saudara nanti majelis hakim akan menyikapinya ya. Intinya saudara jaga kesehatan ya. Kalau memang ada hal-hal yang saudara rasakan baik di sini atau di tahanan segera dilaporkan dan ditindaklanjuti ya. Demikian untuk selanjutnya kita akan buka kembali persidangan pada hari tanggal 2 Maret 2026 masih kesempatan untuk menghadapkan saksi. Sudah saya nyatakan dulu. Kemahalan harga ternyata ditanya LKPP dan vendor ternyata tidak ada kemahalan harga. Saya dibilang mengintervensi kebijakan Krom padahal saya tidak pernah menandatangani apapun. Saya dibilang mencopot direktur kedua ternyata tidak benar. Saya dibilang menerima 89 miliar ternyata hari ini dibuktikan.